Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas renungan Natal, ya. Renungan Natal dengan tema apakah signifikansi daripada kelahiran Yesus dari anak darah Maria atau perawan Maria. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita perlu untuk jawab di dalam renungan hari ini adalah apakah memang seluruh orang Kristen di dunia ini memang percaya secara 100% bahwa Yesus lahir dari anak perawan Maria. Sedangkan yang kedua adalah, apa kalau misalkan mereka itu tidak percaya, alasan-alasannya itu apa? Dan bagaimana kita memberikan jawab terhadap orang-orang yang tidak percaya tersebut? Yang ketiga adalah, arti penting secara teologis bahwa Yesusnya lahir dari anak darah Maria itu seperti apa? Kalau misalkan dia tidak lahir dari anak darah Maria, konsekuensi logisnya itu seperti apa? Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada golongan Kristen yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu lahir dari anak perawan Maria? Jawabannya adalah ada. Nah, golongan itu adalah namanya golongan liberal. Golongan liberal ini tidak mempercayai adanya mujizat. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan mujizat, misalkan Yesus berjalan di atas air, atau Yesus bangkit dari antara orang mati, ataupun Yesus lahir dari anak perawan Maria, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Itu standpoint daripada orang-orang liberal seperti itu. Nah, bapak teolog liberal yang terkenal yang namanya Rudolf Bultmann itu mengatakan bahwa cerita Alkitab yang berhubungan dengan mujizat itu adalah dongeng. Dongeng yang nanti memiliki nilai moral di dalamnya. Contohnya kalau yang kita kenal dalam Indonesia ini adalah orang cerita rakyat seperti Malin Kundang. Inti ceritanya adalah bahwa orang tidak boleh kurang ajar terhadap orang tua. Seperti itu. Nah, cara kerja yang sama itu Rudolf Bultmann terapkan kepada kisah Yesus misalkan bangkit di antara orang mati. Nah, ketika Yesus bangkit di antara orang mati, itu menurut Rudolf Bultmann itu adalah mitos. Pesan moralnya yang ada adalah Yesusnya itu menang karena adalah kebenaran itu pasti menang. Ini seperti ini. Nah, kalau misalnya kita terapkan hal tersebut terhadap anak darah Maria atau perawan Maria, maka yang terjadi adalah perawan Maria, perawan itu melambangkan kemurnian atau kesucian. Jadi pesan moral daripada dongeng perawan Maria ini adalah orang itu harus hidup kudus, orang itu harus hidup secara murni tanpa adanya kebohongan di dalamnya. Menurut Rudolf Bultmann, pandangannya seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa orang-orang liberal ini memiliki satu kriteria untuk menerima suatu cerita itu benar atau tidak. Nah, kriteria yang mereka pakai itu adalah seperti ini. Kalau suatu Injil itu kan ada 4 ya. Injil itu ada 4 ya. Jadi kalau suatu cerita itu tercatat di dalam 4 Injil yang berbeda, maka cerita itu mengandung kebenaran. Atau cerita tersebut adalah kebenaran. Tapi kalau cerita tersebut hanya tercatat dalam 3 Injil saja, maka sifatnya itu highly probable atau besar kemungkinan itu bisa dipercaya. Tapi kalau ceritanya itu hanya tercatat di 2 Injil saja, maka 50-50 lah. Belum bisa sepenuhnya itu bisa dipercaya. Tapi kalau dicatat di dalam 1 saja, maka dapat dipastikan itu tidak bisa dipercayai. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat pencatatan daripada Yesus lahir dari anak darah perawan Maria itu hanya dicatat di 2 Injil saja masalahnya. Nah, kalau dicatat di 2 Injil saja, artinya apa? Artinya menurut kriteria daripada teolog liberal ini, itu adalah 50-50. Kebenarannya itu sifatnya 50-50. Nah, tugas daripada seorang Kristen adalah yang percaya bahwa Yesus lahir dari anak darah Maria, itu menjelaskan kenapa kok hanya tercatat di 2 Injil saja? Kenapa 2 Injil lainnya itu tidak mencatat? Injil yang mencatat kelahiran anak perawan Maria itu adalah dari Injil Matius dan Lukas. Nah, penjelasannya adalah gini ya. Matius, kenapa kok hanya Matius dan Lukas yang mencatat silsilah Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu di Injil Matius diproyeksikan sebagai atau digambarkan itu sebagai raja. Keturunan raja. Itu sebabnya silsilah daripada Yesus di Injil Matius itu sampai ke Raja Daud. Jadi untuk membuktikan Yesus memang benar keturunan raja, bahkan sampai ke Abraham.
Sedangkan Lukas memiliki kepentingan bahwa Yesus digambarkannya sebagai manusia secara murni, bukan manusia abal-abal, ya secara murni. Jadi memang benar Yesus adalah anak manusia. Itulah sebabnya kenapa dalam silsilah Lukas itu digambarkan sampai ke keturunan daripada Adam. Itu tujuannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat Injilnya kan tadi tersisa dua ya. Tinggal Injil Markus dan yang kedua adalah Injil Yohanes. Injil Markus itu menggambarkan Yesusnya sebagai hamba, pelayanan, hamba yang menderita dan lain sebagainya. Jadi Markus tidak merasa perlu untuk menampilkan silsilah Yesus Kristus. Sedangkan untuk Yohanes, Injil Yohanes menampilkan Yesusnya itu sebagai Allah. Banyak bukti-bukti Yesus adalah Allah. Itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes. Nah, itulah sebabnya kenapa kok Injil Yohanes tidak ada silsilah Yesus Kristus. Pertanyaan berikutnya adalah gini. Kalau misalkan demikian, apakah Injil Markus dan Injil Yohanes itu mendukung bahwa Yesus itu lahir dari anak darah Maria? Jawabannya mendukung. Mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat di Markus pasal 6 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa bukankah dia ini tukang kayu, garis bawahi, anak Maria. Saudara, budaya Yahudi adalah budaya patrilianisme. Suatu budaya yang mengangkat bahwa garis keturunan berdasarkan ayah. Tetapi ini aneh sekali. Kenapa Markus menyebut Yesus sebagai anak Maria, bukan anak Yusuf? Berarti ini kan ada sesuatu something special dalam pencatatan Injil Markus. Nah, dari sana dapat kita indikasikan bahwa Injil Markus secara implisit juga mengakui Yesusnya lahir dari Maria. Sedangkan bagaimana dengan Injil Yohanes? Mari kita lihat Injil Yohanes. Oke, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 39-41 ada suatu dialog yang sangat menarik, yaitu orang Yahudi itu sangat ingin membunuh Yesus Kristus. Kemudian orang-orang Yahudi ini mengaku dirinya sebagai anak-anak Abraham. Yesusnya menjawab, jikalau engkau memang anak Abraham, maka engkau tidak mungkin membunuh aku. Kemudian orang Yahudi ini tersinggung. Dan orang Yahudi ini kemudian menjawab, kami itu tidak dilahirkan daripada zina. Implisitnya mengatakan apa? Yesusnya itu lahir dari zina. Kenapa kok mereka berpikir Yesus lahir dari zina? Karena Yesus hanya punya mama, papanya gak jelas apa. Nah, dari kita catatan-catatan daripada Injil Yohanes ini memperlihatkan kitab Yohanes itu percaya bahwa Yesus itu lahir dari virgin birth, dari anak darah Maria. Oke, sekarang kalau kita lihat daripada Paulus. Kenapa kok kita perlu tahu pandangan Paulus? Karena Paulus adalah seorang rasul yang menulis bagian besar daripada perjanjian baru. Nah, apakah ide-ide perjanjian baru ini sesuai dengan konsep yang di dalam 4 Injil itu? Kalau kita lihat dalam Roma pasal 1, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus ya. Roma pasal yang ke-1 ayat 2 dan 3 dikatakan ini. Yesus itu diperanakan dari keturunan Daud. Nah, kata diperanakan biasanya bahasa umumnya adalah genao. Nah, tapi di sini bahasa Yunaninya adalah genomai. Genomai itu, jadi gini ya, bahasa Yunani itu memiliki jenis kelamin. Ada neutral, maskulin, dan feminim. Nah, kata diperanakan, ini tidak menggunakan kata biasanya genao, yang maskulin. Tapi digunakan genomai, itu adalah yang feminim. Yang menunjukkan bahwa Yesusnya itu memang dilahirkan dari perawan Maria. Itu pandangan daripada Paulus secara implisit dalam kitab Roma. Oke, selanjutnya kita lihat. Biasanya suatu kebenaran itu ada nubuatannya. Jadi peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu ada di dalam perjanjian baru. Pertanyaannya adalah gini, apakah di dalam perjanjian lama itu memiliki nubuatan tentang kelahiran Yesus yang dari anak darah Maria? Jawabannya ada. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan gini, kata keturunan perempuan ini akan meremukkan daripada kepala sang ular, dan ular akan meremukkan daripada tumitnya. Nah, kata keturunan itu bentuknya itu tunggal. Pertanyaannya gini, apakah memang keturunan Hawa itu cuma tunggal? Kan banyak loh manusia di dunia ini. Tetapi yang meremukkan daripada kepala daripada sang ular itu only Jesus Christ. Jadi di sini sekali lagi disebutkan, bukan keturunan Adam yang disebut, tapi keturunan perempuan ini, itu yang disebut. Sekali lagi, kenapa kok menggunakan bentuk feminim?
kalau misalkan Yesus itu lahir secara normal, bukankah penggunaan bentuk feminin ini mempunyai maksud terselubung, yaitu Yesusnya nantinya dilahirkan dari anak perawan? Nah, oke. Yang kedua adalah Yesaya 7 ayat 14. Nah, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini menarik. Ini pembahasan nanti kita agak lebih panjang karena ada beberapa kontroversi di dalam Yesaya 7 ayat 14. Di dalam Yesaya 7:14 dikatakan ini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya gini, Yesaya 7:14 ini kan 700 tahun sebelum Masehi. Yesusnya itu lahir 4 sebelum Masehi. Nah, kenapa kok 700 tahun sebelum Masehi itu, kan Yesaya ini ngomong bukan pada Yesus. Yesaya ini ngomong pada Raja Ahaz, gitu loh. Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan, oh, kalau begitu kita ada istilah yang namanya eksklusif historis. Artinya, makna daripada teks Yesaya 7 ayat 14 ini hanya ditujukan pada Yesaya. Jadi Yesaya itu ngomong sama Ahaz, Raja Ahaz, waktu itu ngomong, pokoknya nanti tandanya ada anak lahir, ya toh, ada anak lahir dan dia akan menjadi pertanda bahwa Tuhan menyertai daripada Israel. Itu eksklusif historis. Tapi keberatan daripada pandangan ini gini ya, kenapa kalau misalkan itu ngomong Raja Ahaz, ditujukan kepada Raja Ahaz, kenapa kok Matius itu mengutip daripada teks Yesaya 7:14 ini dikenakan pada Yesus? Kalau memang benar itu hanya ditujukan kepada Ahaz. Nah, itu problematik daripada pandangan eksklusif historis. Nah, sekarang ada pandangan yang kedua, namanya eksklusif mesianik. Ini mengatakan gini ya, bahwa Yesus Kristus itu memang dinubuatkan di dalam Yesaya 7:14 ini hanya untuk Yesus, bukan untuk Raja Ahaz. Keberatan dari pandangan ini adalah sebaliknya daripada pandangan yang pertama. Kalau memang benar ini hanya untuk Yesus, memangnya Ahaz waktu dijak ngomong tuh ngerti ini untuk Yesus yang nanti lahirnya 700 tahun kemudian? Pasti tidak ngerti toh. Tidak ada relevansi ini kan. Nah, gitu ya. Oke, pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga itu namanya double fulfillment. Double fulfillment itu artinya gini, kata sang anak itu bisa merujuk pada anaknya Raja Ahaz atau anaknya Yesaya untuk perjanjian lama, penggenapannya. Penggenapan namanya kan double fulfillment, penggenapan secara ganda. Nah, penggenapan yang kedua itu di dalam perjanjian baru. Nah, penggenapan yang kedua di dalam perjanjian baru ini merujuk kepada Yesus Kristusnya sendiri. Nah, pertanyaan gini, apakah memang benar satu teks itu maknanya bisa ganda? Nah, kalau semua makna teks itu bisa ganda, ya berarti semua daripada hal-hal yang dari perjanjian lama kan bisa ditafsirkan double, tidak karu-karuan lah. Nah, itu keberatan terhadap pandangan ini seperti itu, gitu ya. Oke, berikutnya adalah, jadi bagaimana kita menyelesaikan Yesaya 7 ayat 14 ini? Kalau pandangan penyelidikannya lebih mendalam, ini seperti gini ya. Dalam kita lihat ayat sebelumnya, yaitu konteks dekatnya Yesaya 7 ayat 13. Dikatakan ini, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Saudara, kalau kita perhatikan bahasa Ibrani daripada kata kamu, itu menggunakan bentuk maskulin jamak. Maksudnya apa maskulin jamak? Berarti ketika Nabi Yesaya berkata kamu, itu merujuk pada keturunan-keturunan Daud dari zamannya Ahaz sampai nanti penggenapan dari ketika anak ini lahir. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat bahwa Yesaya sedang menubuatkan keturunan Daud sampai kepada Yesus. Dan ini dapat disebut sebagai bagian pertama dari penggenapan ini. Oke? Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya, tadi kan atasnya, kita kan sedang membahas Yesaya 7:14. Kita lihat atasnya Yesaya 7:13. Sekarang kita lihat bawahnya, yaitu Yesaya 7:16. Nah, kalau kita lihat Yesaya 7:16, itu kan ini, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Artinya kedua raja yang mau nyerang daripada Ahaz, itu negerinya dihancurkan. Kan negerinya ada perkataan ditinggal kosong. Kan seperti itu. Nah, kata kamu itu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata ganti tunggal. Kata ganti maskulin tunggal. Artinya memang ayat Yesaya 7:16 ini memang ditujukan untuk Raja Ahaz. Begitu ya. Nah,
Terus jadi kesimpulannya gimana? Satu ditujukan Raja Ahaz, satu ditujukan untuk Yesus Kristus. Maksudnya gimana cara mensinkronkan seperti itu? Oke, kita lihat. Nah, jadi makna daripada Yesaya 7 ayat 14 itu seperti ini ya. Ketika Yesaya berkata, seorang anak akan lahir dari keturunan Daud, dan namanya akan disebut Immanuel. Ini mau tidak mau, kita harus mengartikan kepada Yesus. Karena tidak ada satu orang pun sebelum Yesus lahir itu disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Begitu ya. Jadi kita sepakat dulu nih. Lah, kalau ini disebut merujuk pada Yesus Kristus, apa kaitannya dengan Ahaz? Kaitannya gini. Ahaz itu kan mau diserang dua raja ya, dari Raja Aram dan Raja Resin. You know? Nubuatan ini arti gini, tidak mungkin kedua raja itu akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Kenapa kok tidak mungkin menghancurkan kerajaan Yehuda? Karena Mesias yang dijanjikan itu belum lahir. Lah, kalau Mesias yang dijanjikan itu adalah suatu janji yang pasti daripada Tuhan, maka otomatis harus lahir toh. Kalau Yehuda dimusnahkan, berarti kan tidak mungkin lahir. Padahal Mesias harus lahir. Artinya apa? Artinya bahwa ketika nubuatan tentang Yesus ini pasti terjadi, itu sama saja dengan ngomong sama Ahaz. Ahaz, jangan kamu khawatir. Kedua raja itu tidak akan pernah bisa membumi hanguskan daripada Yehuda. Karena apa? Karena Mesiasnya itu belum datang. Suku Yehuda tidak mungkin akan musnah. Kenapa? Karena Yesusnya yang adalah singa dari Yehuda itu belum datang. Jadi itu adalah penggenapan untuk Ahaz dan penggenapan juga sekaligus untuk Kristus. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah jawab pertanyaan pertama, yaitu ada golongan Kristen yang tidak percaya terhadap virgin birth. Kemudian bagaimana kita meresponnya, itu pertanyaan kedua. Sudah kita jawab semuanya. Sedangkan sekarang pertanyaan yang ketiga yaitu adalah gini. Apa arti pentingnya Yesus itu lahir dari perawan Maria? Jadi begini ya, kita umat Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat umat manusia. Lah, untuk menjadi juru selamat umat manusia, dia harus 100% Allah, 100% manusia. Nah, kalau misalkan Yesus ini tidak lahir dari anak perawan Maria, maka yang terjadi adalah seperti apa? Yang terjadi adalah Yesus inherit, mewarisi daripada dosa manusia. Padahal untuk menjadi juru selamat itu tidak bisa orang berdosa. Sebagai contoh begini, kalau kita ilustrasi ya, ada 5 orang mencuri pampers misalkan. Nah, 5 orang mencuri pampers ini semuanya sudah masuk penjara karena sudah ketangkep, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ketika di dalam penjara, bisakah sesama pencuri pampers ini ngomong, bro, kamu keluar wae, kamu tak ganti no hukumannya, nggak usah kamu yang ada di dalam penjara nih, cukup aku aja. Loh, wong sama-sama pencuri pampers kok masuk di penjara bisa membebaskan. Yang bisa itu kan ada pihak eksternal yang tidak mencuri pampers, yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kesalahan apapun, menjaminkan dirinya untuk menggantikan daripada orang di dalam penjara itu. Artinya apa? Untuk menjadi sang penjamin, untuk menjadi sang penebus, itu harus bebas dari pencuri. Betul ya? Harus bebas dari keberdosaan. Untuk menjadi juru selamat, sama saja. Seseorang bisa menjadi juru selamat kalau dia itu tidak berdosa. Masalahnya, kalau Yesus lahir secara normal dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, maka Yesus akan mewarisi dosa-dosa manusia. Itu adalah alasan kenapa kok Yesus tidak bisa lahir dari persetubuhan yang normal antara laki-laki dan perempuan. Oke, pertanyaannya sekarang gini. Kalau misalnya begitu, berarti kan lahir dari Maria kan? Orang bisa tanya gini, loh, Marianya itu kan berdosa. Berarti kalau Yesus lahir dari Maria yang berdosa, berarti Yesusnya kan mewarisi daripada dosa-dosa Maria tersebut. Masuk akal kan pandangan seperti itu? Oke? Nah, kalau bagaimana jawaban kita terhadap serangan seperti itu? Nah, di dalam Alkitab dicatat bahwa Maria itu lahir, ketika melahirkannya, itu bayinya disebut dikandung daripada Roh Kudus. Nah, pengertian dikandung daripada Roh Kudus itu adalah bayi Maria itu disucikan oleh
Roh Kudus. Sehingga manusia Yesus Kristus memiliki natur yang suci karena ada kata dikandung daripada Roh Kudus. Begitu pengertiannya. Oke? Kita lihat. Kalau Yesus dikandung daripada Roh Kudus, apakah Yesus itu, Roh Kudus itu menikahi Maria atau menghamili Maria? Oh tidak. Karena Roh Kudus itu adalah roh. Tidak mungkin yang roh itu berhubungan badan dengan makhluk yang badani. Itu tidak mungkin. Oke. Kita lihat. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah Maria itu berperan sebagai surrogate mother? Surrogate mother itu artinya adalah tetep rahim. Jadi Yesus itu made in heaven, gitu ya misalkan ya. Dari atas ditetep rahim ke Maria gitu. Apakah prosesnya seperti itu? Baby made in heaven. Jawabannya tidak. Karena di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ada kata gini, seorang perempuan atau dibuat dari seorang perempuan. Kalau misalnya Yesus itu made in heaven, artinya dia itu dibuat oleh Allah sendiri kan. Tapi kan tidak demikian. Yesusnya itu dibuat dari benih seorang perempuan. Jadi kenapa kok ini penting? Supaya koneksi Maria dengan Adam itu terjaga. Adam sebagai manusia pertama dan Maria sebagai manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung manusia Yesus, ini tetap get connected, terkoneksi dengan baik gitu ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Ya, berarti gini, kita sudah membuktikan Yesus 100% manusia dan manusianya itu tidak berdosa. Kenapa kok ini penting? Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya, itu kalau misalkan orang itu mempersembahkan korban, kan korbannya itu kan harus suci, kudus, mulia, dan tidak bercacat. Dan Yesus ini adalah menggantikan korban-korban itu semua. Korban itu cuma tipologi, cuma lambang. Yesusnya adalah korban yang sempurna. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia yang sempurna, 100% Allah. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa Yesus yang untuk menjadi penebus harus 100% Allah? Gitu ya. Tadi kan 100% manusia. Kenapa kok harus 100% Allah? Nah, kenapa kok harus 100% Allah? Karena begini. Bayangkan begini ya. Kalau misalkan ada seorang menyeberang, yaitu di trotoar gitu ya, mau nyebrang dari titik A ke titik B. Nah, ketika orang nyebrang kemudian ada truk datang. Wah, truk datang mau menabrak daripada orang ini ya. Terus kemudian dia diselamatkan, yang menyelamatkan itu ternyata tertabrak truk. Artinya kalau dia manusia biasa, dia kan cuma bisa menyelamatkan satu orang tok. Kalau misalkan ada orang nyebrang lagi dan truk datang lagi mau nabrak, berarti dia kan yang menyelamatkan ini kan sudah mati. Nah, kalau misalkan sang juru selamat itu hanya manusia biasa, maka dia tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan lebih dari satu orang. Itulah sebabnya kenapa kok syarat daripada jadi sang juru selamat harus Allah yang memiliki kuasa dan mampu melakukan penebusan yang lebih dari satu manusia. Itu penjelasan kenapa kok Yesus harus 100% Allah dan Yesus harus 100% manusia dalam kaitannya dengan penebusan. Jadi kesimpulannya adalah gini. Kalau misalkan Yesus tidak lahir dari anak perawan Maria atau anak darah Maria, maka yang terjadi adalah Yesus tidak bisa jadi penebus. Karena Yesusnya inheritance daripada original sins, mewarisi daripada dosa-dosa asal. Yang berdosa tidak mungkin jadi penebus. Yesus juga harus jadi manusia yang seutuhnya, supaya bisa menggenapi korban-korban di dalam perjanjian lama, yang syaratnya adalah tidak bercacat, sempurna dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi itulah signifikansi daripada Yesus yang harus lahir dari anak perawan Maria. Itu pandangan teologis seperti itu. Oke? Kiranya renungan Natal pada hari ini semakin meneguhkan kita untuk mempercayai Yesus tidak cuma dengan hati saja, tetapi dengan akal budi dan mengerti doktrin-doktrin Kristen yang paling dasar. Dan salah satunya hari ini adalah Yesus lahir dari anak darah atau perawan Maria. Oke, Tuhan Yesus memberkati.